Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihil mustakmilina syarafa. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan menerjemahkan dan menjelaskan secara singkat kitab Safinatun Najah dengan menggunakan bahasa Indonesia, yang mana kitab ini dikarang oleh Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Langsung saja kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Alhamdu, adapun segala puji, lillahi adalah tetap milik Allah, Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Wabihi, dan hanya kepada Allah, nasta'inu, kami memohon pertolongan, ala umurid dunya, atas urusan dunia, waddini, dan agama. Wasalla, dan semoga merahmati siapa Allahu Allah, wasallama, dan semoga Allah memberikan keselamatan ala sayyidina, kepada pemimpin atau tuan kita Muhammadin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyina, yang menjadi penutup para nabi, wa alihi, dan kepada keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan kepada para sahabatnya Nabi, ajma'ina, semuanya. Wala haula, dan tidak ada daya upaya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah, al-aliyyi, yang maha tinggi, al-azimi, lagi maha agung. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Arkanul Islami, adapun rukun-rukun Islam, khamsatun, yaitu ada 5. Syahadatuan, pertama bersaksi bahwa la ilaha, tidak ada Tuhan, illallah, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullahi, adalah utusan Allah. Wa iqamus sholati, kedua mendirikan sholat. Wa ita'uz zakati, ketiga menunaikan zakat. Wa saumu ramadona, keempat berpuasa Ramadan. Wa hijjul baiti, dan kelima ibadah haji ke Baitullah. Man, orang, istato'a, yang mampu itu man, ilaihi, ke Baitullah, sabilan, di perjalanannya. Jadi pasal ini menjelaskan tentang rukun Islam ada 5. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, beribadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu dalam perjalanannya. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Arkanul imani, adapun rukun-rukun iman, sittatun, yaitu ada 6. Antuk mina, pertama kamu harus beriman, billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan kedua kamu harus beriman kepada malaikat Allah, wa kutubihi, dan ketiga kamu harus beriman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan keempat kamu harus beriman kepada rasul-rasul Allah, wa bil yaumil akhir, dan kelima kamu harus beriman kepada hari akhir, wabil qadari, dan keenam kamu harus beriman kepada takdir,
khairihi yang bagusnya takdir, wa syarrihi dan jeleknya takdir, minallahi dari Allah Ta'ala. Jadi pasal ini menjelaskan tentang rukun iman ada 6. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada para malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada para rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada takdir. Baik atau buruknya takdir itu semua dari Allah Ta'ala. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Wa makna la ilaha illallah, dan adapun arti lafaz la ilaha illallah. La ma'buda adalah tidak ada yang disembah bihakin dengan sebenarnya, fil wujudi dalam wujudnya, illallah kecuali Allah. Jadi fasal ini menjelaskan tentang arti lafaz la ilaha illallah adalah tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar dalam wujudnya kecuali hanya Allah. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Alamatul bulugi, adapun tanda-tanda baligh, salasun yaitu ada 3. Tamamu khamsa asyarata sanatan, pertama sempurnanya umur 15 tahun, fi zakari bagi laki-laki, wal unsa dan bagi perempuan, wal ihtilamu kedua mimpi basah, fi zakari bagi laki-laki, wal unsa dan bagi perempuan, litis'i sinina karena umur 9 tahun. Wal haidu ketiga head, fil unsa bagi perempuan, litis'i sinina karena umur 9 tahun. Jadi fasal ini menjelaskan tentang tanda-tanda baligh itu ada 3. Yang pertama, sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, mimpi basah bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Dan yang ketiga, head bagi perempuan karena sudah berumur 9 tahun. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Surutu ijza'il hajari, adapun syarat-syarat bersuci menggunakan batu, sama niatun yaitu ada 8. Ayyakuna, pertama harus ada itu batu, bisalah sati ahjarin adalah dengan 3 batu. Wa ayyanko, kedua harus bersih, apa al mahallu tempat. Wa alla yajibba, ketiga tidak kering, apa an najasu najis. Wala yang takila, keempat tidak pindah itu najis. Wala yatro'a, kelima tidak datang, alaihi kepada najis, apa akharu najis yang lain. Wala yujawiza, dan tidak melewati itu najis, sobhatahu kepada lingkaran anusnya man, wahasyafatahu dan kepada kepala zakarnya man. Wala yusibahu, tidak mengenai kepada najis, apa maun air. Wa antakuna, kedelapan harus ada, apa al ahjaru batu, tohirotan adalah yang suci. Jadi fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat bersuci menggunakan batu, yaitu ada 8. Yang pertama menggunakan 3 batu. Yang kedua tempat najisnya harus bersih. Yang ketiga najisnya belum kering. Yang keempat najisnya tidak berpindah tempat.
Yang kelima, najisnya tidak terkena najis yang lain. Yang keenam, najisnya tidak melewati sofhah dan hasyafah. Yang ketujuh, najisnya tidak terkena air. Dan yang kedelapan, batu yang digunakan harus suci. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Furudul wudu'i, adapun fardu wudu, sitatun yaitu ada 6. Al-awwalu, adapun yang pertama, an-niyatu adalah niat. Asani, adapun yang kedua, ghuslul wajhi adalah membasuh muka. As-salisu, adapun yang ketiga, ghuslul yadaini adalah membasuh kedua tangan ma'al mirfaqoini sampai kedua sikut. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, mashu sayin adalah mengusap sesuatu minar roksi dari kepala. Al-khamisu, adapun yang kelima, ghuslur rijlaini adalah membasuh kedua kaki ma'al ka'baini sampai kedua mata kaki. As-sadisu, adapun yang keenam, at-tartibu adalah tertib. Jadi fasal ini menjelaskan tentang fardu wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki, dan yang keenam tertib atau berurutan. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. An-niyatu, adapun niat, qasdus syai'i adalah menyengaja sesuatu, muktaronan halnya dibarengi bifi'lihi dengan mengerjakannya. Wa mahalluha, dan adapun tempatnya niat, al-qalbu adalah di hati. Wa talaffuzu, dan adapun melafazkannya atau mengucapkannya biha dengan niat, sunnatun adalah sunnah. Wa waktuha, dan adapun waktunya niat, inda ghusli awwali juz'in adalah ketika membasuh permulaan bagian minal wajhi dari wajah. Wa tartibu, dan adapun tertib, alla yuqaddima adalah tidak mendahulukan itu udwan terhadap anggota ala udwin atas anggota yang lain. Jadi fasal ini menjelaskan tentang niat, yaitu niat adalah menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan mengerjakannya. Tempatnya niat ada di dalam hati. Mengucapkan niat hukumnya sunnah. Waktu niat adalah ketika membasuh bagian pertama dari muka. Dan yang dimaksud tertib adalah seseorang tidak mendahulukan satu anggota atas anggota yang lain. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Al-ma'u, adapun air, qalilun yaitu ada yang sedikit, wa kasirun, dan ada yang banyak. Al-qalilu, adapun air yang sedikit, ma adalah sesuatu dunal kullataini yang kurang dari 2 kula. Wal kasiru, dan adapun air yang banyak, kullatani adalah 2 kula, fa aksaru atau lebih banyak. Al qalilu, adapun air yang sedikit, yatanajjasu yaitu bisa menjadi najis itu air yang sedikit, biwuku'in najasati dengan sebab jatuhnya najis fihi ke dalam al-qalil, wa illam yatagoyyar meskipun tidak berubah itu qalil. Wal ma'ul kasiru, dan adapun air yang banyak, la yatanajjasu adalah tidak menjadi najis itu ma'ul kasir, illa iza tagoyyaro kecuali jika berubah apa to'muhu rasanya itu ma'ul kasir, au launuhu atau
warnanya itu ma'ul kasir, aurihuhu atau baunya itu ma'ul kasir. Jadi pasal ini menjelaskan tentang air ada yang sedikit dan ada juga yang banyak. Air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula. Sedangkan air yang banyak adalah air yang 2 kula atau lebih. Air yang sedikit bisa menjadi najis dengan sebab jatuhnya najis ke dalam air, meskipun air tersebut tidak berubah. Sedangkan air yang banyak tidak menjadi najis kecuali jika berubah salah satu dari rasa atau warna atau bau. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Mujibatul gusli, adapun yang mewajibkan mandi besar, sitatun, yaitu ada 6. Ilajul hasyafati, pertama memasukkan hasyafah, fil farji, ke dalam farji. Wahurujul maniyi, kedua keluarnya air mani. Wal haidu, ketiga haid. Wan nifasu, keempat nifas. Wal wiladatu, kelima melahirkan. Wal mautu, dan keenam meninggal. Jadi pasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi besar ada 6. Pertama, memasukkan hasyafah ke dalam farji atau vagina. Kedua, keluarnya air mani. Yang ketiga haid. Yang keempat nifas. Yang kelima melahirkan. Dan yang keenam meninggal. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Furudul gusli, adapun fardu mandi besar. Isnani, yaitu ada 2. An-niyatu, pertama niat. Wa ta'mimul badani, kedua meratakan badan, bil ma'i, dengan air. Jadi pasal ini menjelaskan tentang fardu mandi besar, yaitu ada 2. Yang pertama niat dan yang kedua meratakan seluruh badan dengan air. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Syurutul wudu'i, adapun syarat-syarat wudu. Asyaratun, yaitu ada 10. Al-islamu, pertama Islam. Wa tamyizu, dan kedua tamyiz. Wan niqa'u, dan ketiga bersih. Anil haidi, dari haid. Wan nifasi, dan nifas. Wa amma, dan keempat bersih dari sesuatu. Yamna'u, yang mencegah itu sesuatu. Wusulal ma'i, terhadap sampainya air. Ilal basyaroti, ke kulit. Wa alla yakuna, dan kelima jangan ada. Alal udwi, adalah tetap atas anggota. Apa ma, sesuatu. Yugoyiru, yang bisa merubah itu ma. Al ma'a, kepada air. Wal ilmu, dan keenam mengetahui. Bifardiyatihi, pada keparduan wudu. Wa alla ya'takida, dan ketujuh tidak meyakini itu man. Fardon, terhadap fardu. Min furudihi, dari fardu wudu. Sunnatan, menjadi sunnah. Wal ma'ut tahuru, kedelapan air yang suci. Waduhulul wakti, ke-9 masuknya waktu sholat. Wal muwalatu, dan ke-10 terus menerus. Lidaimil hadasi, bagi orang yang selalu berhadas. Jadi pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat wudu ada 10. Yang pertama Islam. Yang kedua tamyiz, bisa membedakan yang baik dan buruk. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Yang keempat, suci dari sesuatu yang bisa mencegah sampainya air pada kulit. Yang kelima, tidak terdapat sesuatu yang berada di anggota wudu yang bisa merubah air.
Yang keenam, mengetahui kefarduan wudu. Yang ketujuh, tidak meyakini kefarduan wudu sebagai sunnah. Kedelapan, menggunakan air yang suci lagi menyucikan. Kesembilan, masuknya waktu sholat bagi orang yang selalu berhadas. Dan kesepuluh, terus menerus bagi orang yang selalu berhadas. Jadi poin nomor 9 dan 10 itu khusus bagi orang yang selalu berhadas. Jadi bagi orang yang selalu berhadas, maka wudunya harus setelah masuk waktu sholat dan harus terus menerus, tidak terselang oleh apapun. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Nawakidul wudu'i, adapun pembatalan wudu. Arba'atu asya'a, yaitu ada 4 perkara. Al-awwalu, adapun yang pertama. Al-khariju, adalah sesuatu yang keluar min ahadis sabilaini, dari salah satu dua jalan. Min kubulin, dari kubul jalan depan, au duburin atau dubur jalan belakang. Rihun, yaitu berupa angin, au goiruhu atau selain angin. Ilal mania, kecuali mani. Asani, adapun yang kedua. Zawalul akli, adalah hilangnya akal. Binaumin, dengan sebab tidur, au goirihi atau selain tidur. Illa nauma qaidin, kecuali tidurnya orang yang duduk. Mumakkinin, yang menetapkan mak'adahu, terhadap tempat duduknya itu si qaid, minal ardi, di bumi. Asalisu, adapun yang ketiga. Iltiqa'u basyarotai rajulin, adalah bertemunya dua kulit laki-laki, wamroatin, dan perempuan, kabiroini, yang dewasa keduanya, ajnabiyaini, yang bukan mahram keduanya, min goiri hailin, tanpa adanya penghalang. Arabiu, adapun yang keempat. Masu kubulil adami, adalah menyentuh kubulnya anak Adam, au halqati duburihi, atau lingkaran duburnya anak Adam, bibatni rohati, dengan telapak tangan, au butunil asobi'i, atau dengan telapak jari. Jadi fasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Itu ada 4. Yang pertama, ada yang keluar dari salah satu dua jalan, baik dari kubul atau dubur. Misalkan berupa angin atau selain angin, kecuali mani. Yang kedua, hilangnya akal dengan sebab tidur atau selain tidur, kecuali tidurnya orang yang duduk, yang menetapkan duduknya atau pantatnya di bumi atau lantai. Yang ketiga, bersentuhannya dua kulit antara laki-laki dengan perempuan yang sudah dewasa keduanya dan bukan mahram, juga tanpa adanya penghalang. Yang keempat, menyentuh kemaluan atau lingkaran anusnya anak Adam atau manusia dengan telapak tangan atau telapak jarinya. Faslun, adapun ini adalah satu fasal. Man, siapa orang, intakodo, yang batal, apa wudu'uhu, wudu'nya man, haruma, maka haram, alaihi, bagi man, apa arba'atu asya'a, 4 perkara. As-sholatu, pertama sholat, wa tawafu, kedua tawaf, wa masul mushafi, ketiga menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan keempat membawa mushaf. Wa yahrumu, dan haram, al junubi, bagi orang yang junub, apa sitatu asya'a, 6 perkara. As-sholatu, pertama sholat, wa tawafu, kedua tawaf, wa masul mushafi, ketiga menyentuh mushaf,
wa hamluhu keempat membawa mushaf, wal lubsu kelima berdiam diri fil masjidi di dalam masjid, wa qiraatul qur'ani dan keenam membaca Al-Qur'an. Wa yahrumu dan haram bil haidi dengan sebab haid apa syaratu asya'a 10 perkara. As-sholatu pertama sholat, wa tawafu kedua tawaf, wa masul mushafi ketiga menyentuh mushaf, wa hamluhu keempat membawa mushaf, wal lubsu kelima berdiam diri fil masjidi di dalam masjid, wa qiraatul qur'ani keenam membaca Al-Qur'an, wa saumu ketujuh puasa, wa tolaku kedelapan cerai, wal mururu kesembilan melewati fil masjidi di dalam masjid, in khofat jika khawatir itu mar'ah talwisahu terhadap mengotori masjid, wal istimta'u dan ke-10 bercumbu bima dengan sesuatu bainas surroti di antara pusar war rukbati dan lutut. Jadi pasal ini menjelaskan tentang siapa yang batal wudunya maka haram baginya 4 perkara. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf atau Al-Quran, dan yang keempat membawa mushaf. Sedangkan bagi orang yang junub diharamkan 6 hal. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf, yang keempat membawa mushaf, yang kelima berdiam diri di masjid, dan yang keenam membaca Al-Quran. Sedangkan bagi perempuan yang haid diharamkan 10 perkara. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf, yang keempat membawa mushaf, yang kelima berdiam di masjid, yang keenam membaca Al-Quran, yang ketujuh berpuasa, yang kedelapan cerai, yang kesembilan melewati masjid jika khawatir mengotorinya, dan yang ke-10 bercumbu pada sekitar daerah di antara pusar dan lutut.